Oke, selamat malam ya teman-teman ya. Selamat datang kembali di seputar market di pertemuan ini seperti biasa. Setiap minggu kita akan weekly outlook untuk membedah apakah pergerakan XAU USD ini atau gold ini di minggu depan itu bullish atau bearish. Kita akan bedah secara bias, secara naratif, dan bila mana secara struktur market mengikuti apakah itu akan ke bearish atau ke bullish, kita juga akan bedah. Harapannya adalah dari weekly outlook ini teman-teman mempunyai arah secara minggu depannya, secara jangka panjangnya itu satu minggu itu ke atas atau ke bawah teman-teman. Oke, kita mulai dulu seperti biasa. Saya mau melihat dari monthly-nya dulu. Jika teman-teman melihat di monthly itu memang potensi untuk dia masih bisa untuk melakukan penurunannya teman-teman ya. Penurunannya itu dari 3.900, oke. Dari sini sampai ke sini ini masih bisa untuk secara time frame monthly, karena kalau teman-teman lihat ini masih ada area FVG yang dimana harus diisi dulu teman-teman ya. Kemudian kita akan bedah secara weekly-nya dulu teman-teman. Ini hanya gambaran secara keseluruhan di monthly ya teman-teman ya. Kita lihat secara weekly-nya sekarang. Nah, jika teman-teman lihat secara weekly candle-nya, naratif dari internal range liquidity, ini yang saya jelaskan teman-teman, internal range liquidity menuju ke eksternalnya ini sudah clear naratif bearishnya menuju ke liquidity atau external range liquidity ini teman-teman. Ini sudah clear. Kemana arah gold selanjutnya? Pertanyaannya, apakah ketika naratif ini sudah clear, gold akan melakukan kenaikannya? Apa yang mendukung dia melakukan kenaikannya dan apa yang mendukung untuk dia benar-benar continue untuk melanjutkan bearishnya lagi, teman-teman. Sekarang kita lihat, teman-teman. Sebagai target, bila mana teman-teman melihat pandangan gold di minggu depan atau di bulan ini masih bearish, berarti harus mempunyai yang namanya sebuah tujuan. Tujuannya kemana? Yang pertama, teman-teman bisa lihat ini area sell side liquidity bawah. Kemudian yang kedua, area sell side liquidity bawah di 3.800 atau 3.900 ini, teman-teman. Jadi potensi masih bisa gold ke 3.900 dengan kita melihat berdasarkan weekly time frame-nya. Oke, clear ya? Ini kita hapus. Sekarang kita bedah secara biasnya. Nah, apakah secara bias weekly dia mendukung untuk bearish atau dia malah sebaliknya, bullish? Nah, kita lihat berdasarkan candle to candle, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di minggu lalu gold melakukan kenaikannya, oke, okay? Dan dia berhasil hit yang namanya apa, teman-teman? Previous weekly high, karena dia ke atas berdasarkan area liquidity atau sell liquidity ini sudah clear atau eksternal sudah clear, dia melakukan retracement dan menuju ke previous weekly high. Dan bisa teman-teman lihat di sini sekarang. Penutupan close weekly candle itu tidak body candle ke atas, akan tetapi dia melakukan rejection-nya lagi untuk melakukan penurunannya dan berhasil close-nya itu apa, teman-teman? Sumbu. Berarti kalau kita melihat berdasarkan candle to candle, pola candle, ketika sumbu atau wick ketemu dengan wick, teman-teman ya, berarti ada potensi untuk minggu depan itu dia masih bisa bearishnya. Berarti kita bisa simpulkan bahwasannya adalah weekly biasnya itu bearish. Didasari dengan apa? Didasari dengan area peak previous weekly low, previous weekly high di minggu-minggu lalu, itu penutupannya tidak body candle tapi liquidity sweep, teman-teman. Oke? Nah, selanjutnya, kemana arah gold berdasarkan weekly time frame-nya? Selalu saya bilang, teman-teman, bahwasanya kita harus menandai yang mana itu area previous weekly high-nya. Ini adalah area PWH-nya. Dan kita harus menandai yang namanya previous weekly low-nya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah PWH-nya dan ini adalah PWL-nya. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat juga di weekly candle. Gold ini potensinya untuk dia ke PWL atau ke PWH? Jelas ke PWL, karena dia lebih dekat ke PWL-nya ketika dia nanti weekly open. Oke? Dan bisa teman-teman lihat juga secara weekly bias-nya dia melakukan apa? Potensi reversalnya karena liquidity sweep, teman-teman. Secara garis akhirnya di minggu depan berarti teman-teman bisa untuk mengambil area di sell side liquidity yang bawah sini karena sejalan dengan apa? Sejalan dengan weekly biasnya. Teman-teman punya target nih dua secara weekly kalau mau teman-teman pergerakannya itu jauh ya, atau range harganya atau range speednya dapat yang besar,
yang pertama teman-teman bisa ke PWL, yang kedua bisa ke sell side liquidity, dan tujuan akhirnya nanti ada di mana teman-teman ini 3.900. Itu yang mendukung buat dia melakukan bearish-nya dan sejalan dengan weekly bias. Oke, clear sekarang weekly. Sekarang kita lihat berdasarkan daily. Apakah daily akan mendukung, akan searah dengan bias di weekly? Kita lihat secara daily. Kita rapikan dulu. Kita hapus ya liquidity sweep-nya. Oke, bisa teman-teman lihat pada hari Senin ya teman-teman ya, Senin ini ya, Senin. Hari Senin ini gold melakukan kenaikannya karena apa? Karena bisa teman-teman lihat di sini masih ada area FEG yang dimana perlu yang benar-benar diseimbangkan lagi dan gold melakukan kenaikannya. Bisa teman-teman lihat juga, kita bedah kenapa pada saat gold ini sudah hit ya di area ini dia melakukan retracement lagi dan mau ke atas, karena dari candle to candle-nya itu belum ada potensi untuk reversalnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan sumbu ketemu dengan sumbu. Ingat, ini belum ada sumbu ketemu dengan sumbu teman-teman. Dan di hari berikutnya, oke, di hari Selasa itu ketemu di hari Rabu, dan penutupan close candle di hari Rabu itu apa teman-teman? Liquidity sweep. Jadi harga bergerak untuk melakukan bearish-nya itu dari sini teman-teman, di minggu lalu, di hari Rabu. Bisa teman-teman lihat harga close body candle secara bias di hari berikutnya Jumat, berarti dia melakukan penurunannya. Dan bisa teman-teman lihat juga hari ini close candle di hari Kamis kemarin itu adalah sumbu ketemu dengan body. Berarti secara daily biasnya itu mendukung dan searah dengan apa? Weekly biasnya. Kita tandain berarti ini adalah previous weekly low dan PDL. Oke, sorry, dan PDL. Oke. Sedangkan previous daily high-nya itu ada di sini, teman-teman. Nah, ini adalah previous daily high-nya. Berarti gambaran kita ketika melihat sebuah bias dan naratif yang terjadi dari FEG itu eksternalnya ini atau internal ke eksternalnya ini, teman-teman. Kita bisa mendukung atau menyimpulkan bahwasanya potensi besar untuk gold ini masih bisa menuju ke PWH atau PDL dan ke sell side liquidity bawah, teman-teman. Karena secara bias daily-nya itu mendukung untuk dia bearish. Sekarang kita bedah berdasarkan 4 jamnya, apa yang mendukung dia melakukan bearish-nya lagi ya, teman-teman. Ini kita hapus dulu, ini kita rapikan dulu, teman-teman. Kalau kita lihat berdasarkan 4 jam, teman-teman ya, di 4 jam ini dia melakukan penahanannya di area FEG ini dan dia ada respon, teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, ada respon di FEG, kemudian dia ke atas lagi. Dan jika kita lihat berdasarkan 4 jam, apa yang mendukung zona kita untuk melakukan penurunannya, zona XAU ini. Bisa teman-teman lihat di sini ada FEG-nya, teman-teman. Ya. Kemudian kita lihat berdasarkan 2 jam dan 1 jam, teman-teman ya. Di 1 jam ini, secara struktur market dia bearish, teman-teman. Di sini ada yang namanya apa? Ada MSS-nya, oke. Ini ada MSS-nya, dia berhasil stop hand dulu ke atas dan jangan terjadi liquidity sweep, teman-teman. Kalau kita lihat di high time frame-nya, kemudian pada saat FOMC kan ini teman-teman, FOMC dia melakukan junamnya karena di sini ada gap, teman-teman. Ingat ada gap, kalau teman-teman lihat di MT5 ini candle-nya nggak ada, teman-teman. Harga berhasil menyeimbangkan dan selalu saya bilang, teman-teman, weekly open itu bermula di sini. Dan dia membentuk yang namanya atau membuat sebuah Judas swing, membuat sebuah Judas swing ke atas, seakan-akan dia memanipulasi untuk kita mengambil buy terus menuju ke atas-atas lagi. Ternyata si Judas swing atau weekly open ini dia akan dihit lagi, teman-teman. Dan itu yang selalu saya bilang, hati-hati ketika weekly open. Nah, kalau kita lihat secara structure market, adanya MSS di atas, kemudian di sini ada break of structure, ini ada BOS-nya, dan harga melakukan retracement-nya dulu, dia mengisi area FVG-nya lagi untuk menuju ke liquidity selanjutnya. Bisa jangan dicoret-coret dulu, guys. Oke, kita lihat ini adalah area lower high. Oke, kemudian ini adalah area lower low. Berarti kalau kita lihat berdasarkan pola structure, untuk area safety kita untuk mengambil sell position itu berada di area premium ini, teman-teman. Oke, berada di area premium. Tetapi apakah dia bakal sampai sana, Mas? Kita lihat ada PDH, ada PDL yang mendukung dia untuk biasnya itu bearish, teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat zona yang tadi kita tandai di sini ada area order block, teman-teman. Dan kita lihat secara M15 sekarang. Secara M15
ketika nantinya dia kan open market, weekly open itu nanti di sini. Nah, ingat, ketika dia membentuk yang namanya sebuah Judas swing ke atas, entah itu dia ke atas sampai PDH atau sampai buy side liquidity ini, teman-teman, berarti dia mencari area premium berdasarkan structure market BOS ini, teman-teman. Apakah dia akan melakukan bullishnya lagi? Ingat, weekly open selaras dengan yang saya bilang di ini, teman-teman. Dia melakukan bullishnya dulu, oke? Dia baru jalan bearish itu di hari Kamis, teman-teman. Hari Jumat dia continue. Dan ini jaga-jaga. Ketika nantinya weekly open dia melakukan Judas swing-nya untuk ke atas dulu, teman-teman. Ingat, jangan diikuti Judas swing-nya. Karena weekly bias dan daily bias-nya itu bearish, teman-teman. Oke, bisa jadi ketika dia weekly open dia ke atas, kemudian di next harinya atau di hari Rabu, Kamis, Jumat, dia melakukan penurunannya menuju ke PDL. Nah, kalau semisal dia membentuk langsung ke bearish seperti ini, teman-teman, hati-hati juga. Si weekly open ini dia nge-hit dulu, berarti dia melakukan continue untuk bearish-nya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat berdasarkan zona-zona safety apa, Mas, untuk saat ini kita bisa melakukan sell limit ataupun buy limit, teman-teman. Sell limit yang terjadi ketika teman-teman itu mengambil sifatnya yang low risk, teman-teman bisa ambil di area ini. Satu, kemudian di dua sini. Kalau memang benar-benar mau low risk lagi, itu cari di area premium berdasarkan struktur marketnya. Entah itu ada di sini, dia berhasil di liquidity ini, atau dia diambil di sini. Nah, dan ingat, saya selalu ingat ke teman-teman, hari Senin, harap hati-hati. Jangan sampai teman-teman itu kemakan di hari Senin. Karena di hari Senin, itu baru membentuk namanya sebuah pola, teman-teman. Lihat, teman-teman, lihat ya. Dia melakukan ke atasnya Senin, ya kan? Ini lihat, Senin, kemudian Selasa. Selasa, kita bisa trading Selasa. Hari Senin kita bisa trading. Cuman jangan terlalu FOMO, teman-teman. Ikuti pergerakannya. Sama halnya, ketika nanti Senin dia bullish dulu atau bearish dulu, ingat, jangan terlalu untuk tamak dulu. Karena pola terjadi itu di hari Senin, teman-teman. Jadi pandangannya adalah gold potensi besar untuk ke 3.900 seperti yang tadi saya bilang. Siapa tadi yang bilang gold bakal ke 3.900? Enggak, Mas, Senin. Potensi besar, teman-teman. Karena secara weekly, kita lihat secara weekly, kemudian secara daily, kemudian secara monthly-nya, itu mendukung untuk gold ini masih bisa bearish ke area ini, 3.900 sampai bahkan bisa ke 3.500-an ini, teman-teman. Karena di situ ada area FVG berdasarkan technical analisisnya. Nah, semoga harapannya adalah fundamental yang rilis nanti di minggu depan itu mendukung untuk dia melakukan bearishnya. Seperti itu, teman-teman, untuk weekly outlook di minggu ini untuk teman-teman siap tempur di minggu depan.